Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya mau mengajak kita untuk bersyukur buat segala kehidupan kita melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji Engkau Tuhan atas kasih setia-Mu dalam penyertaan kehidupan kami, yang membangunkan kami dari tidur kami, dan kami yakin berkat-Mu pada pagi hari ini akan menghantar kami di dalam melakukan segala aktivitas kami. Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati dan menyertai kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Jumat 3 Juni 2022 tertulis di dalam Yunus pasal 4 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Jemaat yang terkasih, salam sehat bagi kita semuanya. Saya mau mengajak kita semuanya jangan pernah lupa untuk bersyukur, memuji Tuhan atas segala berkat-Nya dalam kehidupan kita secara pribadi maupun keluarga. Pada pagi hari ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan tentang apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Yunus, yang menjadi pandangan tentang sifat dan sikap manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada dua unsur yang sangat penting dalam kehidupan kita yang kita butuhkan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dampak yang kita lihat dari dua unsur itu adalah, yang pertama, terkadang hidup kita itu susah dan senang. Terkadang hidup kita itu bahagia dan menderita. Terkadang hidup kita itu kuat dan lemah. Namun kedua hal ini kembali dipertanyakan kepada kita. Apa yang terjadi jika seseorang itu jatuh ke dalam kesusahan? Dan apa yang terjadi ketika seseorang itu jatuh di dalam hidup yang senang atau bahagia? Pernahkah kita bertanya, kesusahan itu diakibatkan oleh apa? Dan bagaimana kehidupan manusia jika diperhadapkan dengan kesusahan itu? Pernahkah kita bertanya, kenapa kebahagiaan itu terjadi? Dan bagaimana orang-orang yang hidup di dalam kebahagiaan? Tentu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita tentang kebiasaan-kebiasaan kita di dalam dua sifat, yaitu marah dan susah. Kita tahu kesusahan dan kemarahan itu setiap hari tidak bisa lepas daripada pribadi kita. Namun kita tidak sadar bahwa kemarahan dan kesusahan itu akibat kita tidak mengerti dan kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena itu kita tidak paham. Terkadang seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang, kita terkadang susah melihat kebahagiaan orang lain. Kita mungkin senang melihat kesusahan orang lain. Itulah yang terjadi dalam konsep kehidupan kita. Apakah benar hal itu terjadi bagi kehidupan yang Yunus? Ketika Tuhan memanggil dia dan memerintahkan dia untuk menyampaikan kabar sukacita bagi orang-orang atau bangsa Niniwe, ternyata Yunus susah. Yunus merasa menderita.
jika dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yunus merasa menderita dan tidak senang jika bangsa Niniwe itu juga mendapatkan pertobatan dan keselamatan. Itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan pasti melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu Tuhan mau menyadarkan kita bahwa apa yang menjadi aktivitas kita, apa yang menjadi pekerjaan kita, sebenarnya itulah cara Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan perintahnya dan memuliakan Dia. Karena itu kita harus mampu melakukan keselamatan, sukacita kepada orang lain dengan pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Karena aktivitas kita itu adalah bagian tindakan Tuhan dan rencana Tuhan kepada orang lain melalui kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terkadang ketika kita tidak menghiraukan perintah Tuhan, kita tidak pernah memikirkan resiko apa yang akan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagi Yunus tidak cukup hanya kebaikan Tuhan yang menjadi sukacitanya. Bagi Yunus tidak cukup hanya kebaikan Tuhan yang menjadi kekuatannya, tetapi Yunus mau menginginkan apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi pikirannya, menjadi kebahagiaan juga baginya. Sementara rencana dia itu adalah bukan menjadi suatu kebahagiaan sebenarnya dilihat oleh Tuhan, tetapi kebahagiaan bagi Yunus sebenarnya yang diinginkan Tuhan ketika firman-Nya, perintahnya itu disampaikan kepada Niniwe. Disinilah Tuhan menyinggung sifat manusia. Apa yang dilakukan oleh Yunus kepada Allah, kemarahannya bukanlah kemarahan yang punya alasan, tetapi kemarahannya adalah ketika dia tidak senang dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ketika dia tidak senang dengan hal apa yang akan terjadi yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Niniwe itu. Karena itu Tuhan mengingatkan kita dengan sifat-sifat itu. Terkadang kita marah tidak mendasar, terkadang kita melakukan yang baik juga didasari dengan kemarahan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita. Sekalipun kita berpendapat marah itu adalah wajar, marah itu adalah normal, tetapi Tuhan mengingatkan kita, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bisa saja kita katakan tadi marah itu adalah wajar dan normal, tetapi yang tidak normal adalah emosi kita. Yang tidak normal adalah cara kita menyampaikan itu, karena di dalam kemarahan itu ada iblis yang bekerja. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang menjadi akar kejahatan itu? Akar kejahatan itu adalah ketika kita marah, pertikaian itu penuh dengan fitnah. Maka di sana kita memberikan kesempatan kepada iblis, bukan kepada Tuhan lagi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yunus telah marah kepada hal yang benar. Terkadang seperti itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita tidak setuju terhadap hal yang benar, karena kita menganggap kebenaran kita itulah yang ideal.
dan kebenaran kita itulah yang abadi. Tetapi kebiasaan-kebiasaan kita pada setiap hari diingatkan oleh Tuhan bahwa terkadang kita marah karena harapan dan kehendak kita tidak tercapai. Yunus diperintahkan oleh Allah untuk berkhotbah di Niniwe dan membawa harapan bagi mereka supaya mereka bertobat, tidak melakukan dosa lagi. Apa yang terjadi yang kita lihat, kehendak Allah dan harapan-harapan Yunus itu bertolak belakang. Sehingga kemarahan Yunus adalah kemarahan kegagalan dia. Tetapi kemarahan Allah terhadap Yunus adalah membuat kehidupan Yunus menjadi hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang kedua, kebencian adalah dasar kita hidup di dalam kemarahan. Yunus membenci bangsa Asyur. Dia membenci karena dia malas. Dia membenci karena dia tidak taat. Sebenarnya ketika dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak ada alasan kata benci, tidak ada alasan takut, tidak ada alasan lemah. Karena itu ketika kita membenci seseorang, bahwa kita didasari rasa ketakutan dan kelemahan. Karena itu Tuhan bertanya kepada Yunus tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Allah, tentang rencana-rencana Allah. Layakkah Yunus itu marah kepada Tuhan? Dia menyertai. Tuhan memberikan kesempatan kepada dia. Tetapi ketika Yunus juga diingatkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan, itu bukanlah bentuk kebencian Tuhan, tetapi itu adalah bentuk kecintaan Tuhan, supaya mengingatkan Yunus, dia lebih mendengar perintah Tuhan daripada suara hatinya. Yang ketiga, kita kadang marah karena kesenangan, kenikmatan kita terganggu. Kematian pohon jarak, di mana pohon itu diberikan Allah untuk berteduh, mengundang kemarahan Yunus juga. Dan kadang hal seperti itu bisa terjadi kepada kita. Kenikmatan, kesenangan hidup kita itu bisa mengundang kita menjadi seseorang yang membenci, seseorang yang tidak menerima kebenaran. Sampai-sampai kita sering tidak sadar khotbah itu kita anggap sesuatu khotbah yang menyinggung perasaan. Tetapi itulah sebenarnya khotbah. Cuman kenyamanan kita terganggu. Cuman sifat kita terganggu oleh karena firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu kita tolak dengan cara kita sendiri, dengan mengatakan dia menyinggung perasaan saya. Yang kita salahkan pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan dan firman Tuhan yang menyapa kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita menyimpan kemarahan oleh karena kepentingan-kepentingan pribadi kita, oleh karena kenikmatan-kenikmatan kita terganggu. Tetapi firman Tuhan sudah mengingatkan kita, kemarahan kita itu adalah kemarahan yang normal dan wajar, tetapi kemarahan yang tidak normal ketika kita
marah dengan emosi, ketika kita marah dengan cara kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, berhentilah untuk marah. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan. Karena kemarahan kita itu gambaran dan cara hidup kita untuk menolak kebenaran Tuhan. Jika hidupmu di dalam Tuhan, di dalam Kristus, maka damailah hidupmu. Dan hidup yang damai adalah hidup yang berkenan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Buat kasih setiamu Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami layak untuk memuji Engkau. Kami layak untuk berpengharapan kepada Tuhan. Khususnya Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat, apapun yang menjadi aktivitas dan kegiatan mereka. Terkhusus Tuhan, kami memohon supaya Tuhan mengurapi, memberkati setiap jemaat-Mu yang sakit. Menguatkan setiap jemaat-Mu yang lemah. Memberikan Roh Kudus-Mu kepada orang-orang yang khawatir, yang tidak memiliki harapan-harapan kehidupan. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami rindu kuasa Tuhan menyertai dan memberkati bangsa kami ini. Supaya bangsa kami ini hidup di dalam keadilan yang sebenarnya. Jauhkan dari kami Tuhan keegoan. Jauhkan dari kami Tuhan kekuatan-kekuatan yang mengandalkan pikiran, yang mengandalkan otot. Tapi kami yakin bahwa bangsa kami ini akan selalu Tuhan pelihara. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP, di dalam segala pelayanannya dari tingkat pusat hingga tingkat pos pelayanan yang ada di daerah-daerah. Kami rindu Tuhan selalu campur tangan. Tuhan selalu menyediakan, mencukupkan apa yang diperlukan di dalam pelayanan. Terkhusus bagi kehidupan para pelayan-Mu Tuhan. Ada banyak program-program gereja-Mu. Program pelayanan, diakoni, koinonia, marturia. Hingga ke tingkat pos pelayanan. Dan begitu juga Tuhan dengan program gereja-Mu. Akan dana pensiun, sentralisasi, kami yakin dan percaya. Ada rencana Tuhan buat program-program ini. Biarlah Tuhan yang selalu hadir di dalam pelayanan gereja-Mu, memberkati setiap para pelayan-Mu. Dan secara khusus kami berdoa buat gereja-Mu HKBP Surabaya. Buat pimpinan jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah para hamba-Mu bekerja sama dalam melayani gereja-Mu dan begitu juga dengan jemaat Tuhan. Yang senantiasa bersama-sama Tuhan memberikan yang terbaik untuk dukungan pelayanan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita. Kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami atas nama seluruh pelayan yang ada di HKBP Resort Surabaya ini menyampaikan salam sehat dan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Horas, horas, horas.